Kisah Rasul pasal 16, 1 sampai dengan 29. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan Paulus, menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutnya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintas tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke dalam Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintas Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrace, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu hari ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikut Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar,
pembesar kota itu. Berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Bapak, renungan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya bila kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita benar-benar memasukinya dengan segala kerendahan hati, maka penyembahan yang sejati itulah yang ada kuasanya. Penyembahan yang sejati itulah yang memiliki kuasa urapan, sehingga mematahkan rantai-rantai penguasa yang mengganggu kami selama ini. Biarlah sekiranya firman-Mu menyentuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah berdoa dan menyerahkan semua harapan kami dalam Kristus Yesus. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini judulnya adalah penyembahan yang sejati, bagian yang pertama. Nanti kita akan melihat bagian yang kedua, apa yang terjadi ya saudara. Ayat emasnya adalah Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, mari kita perhatikan dan kita simak bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Saulus dan Silas ini orang biasa, saudara. Dia tidak pandai melakukan apapun, yang dia punya adalah senjatanya adalah iman dan percaya kepadanya. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan di tengah-tengah kita adalah selalu indah pada waktunya. Bila segala sesuatu kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka keputusan-keputusan kita ini akan semakin mantap, ya. Memiliki suatu perubahan di dalam hidup kita, perubahan yang sejati yang dari Tuhan, bukan dari kemampuan kita. Kenapa? Karena di akhir zaman, di masa-masa paceklik ini, saudara, kiri kanan kita melihat gosip dan mendengar, bahkan merasakan bahwa keuangan dan segala macam itu semuanya berubah, ya. Jadi
Ada banyak hal yang membuat kita terluka, dari saudara, dari anak, dari mantu, dari cucu, bisa juga terjadi seperti itu. Tetapi kita tidak bisa menghitung atau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan mereka, karena mereka itu adalah manusia, bisa saja melakukan kesalahan dan bisa juga melakukan kecerobohan. Yang terpenting dalam hidup kita, kita ini ketika menghadapi masalah, kita ini seperti Silas dan Saulus, saudara, dan Paulus dan Silas terikat. Di sini dikatakan bahwa Paulus dan Silas itu terikat, bahkan terbelenggu kakinya, jadi tidak bisa kemana-mana, ya saudara ya, tidak bisa kemana-mana, jadi terikat. Jadi kalau sudah terikat, saudara, proses kehidupan kita ini jadi tidak nyaman. Mau melayani pro-proan, ya, mau melayani menfitnah, mau melayani kata-kata kasar keluar. Jadi kalau saudara mau dengan benar-benar mendengarkan firman Tuhan, telingamu buka lebar-lebar, hatimu buka lebar-lebar, maka ini teguran yang sangat baik untuk kita, bahwa mengiring Tuhan itu sekalipun kita dibelenggu, dipasung kasarannya, ya. Paulus Silas ini kan tidak bisa kemana-mana, jalan yang nggak bisa, makan juga nggak bisa, ya. Jadi dia terikat benar-benar, kakinya dan tangannya dipasung. Nah, dengan proses seperti itu, maka kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang secara naluri kita, kedagingan kita yang tumbuh. Kalau Paulus sama Silas punya kedagingan, dia pasti marah. Ya, dulu Budi deket sama aku, sekarang kok tidak deket. Nah, itu salah satunya juga. Dulu enak loh, sekarang susah kalau dihubungi. Nah, itu salah satunya, belenggu ikatan yang mengikat tangan dan memasung kaki kita, sehingga kita tidak bebas untuk melayani. Sesungguhnya di dalam Tuhan itu, kita tidak bisa memandang A, B, C, D, saudara. Kita harus berpusat kepada firman Tuhan, berpusat kepada panggilan. Kamu cinta Tuhan, sudah, jangan pedulikan apa kiri kananmu, berubah tidak apa-apa. Yang penting adalah kamu mencintai Tuhan sampai akhir zaman, kan gitu intinya. Jadi kita tidak boleh merasa aku tidak puas karena kamu begini, aku tidak puas karena kamu tidak melakukan, aku tidak puas karena mereka. Tidak bisa seperti itu, saudara. Kenapa? Karena Paulus dan Silas ini adalah gambaran dalam hidup kita. Kita ini seperti dipasung, terikat. Saudara bisa bayangkan, saudara terikat tangannya, kakinya dipasung, bisa kemana-mana enggak? Mati kutu, saudara. Kita ini kayak orang kededok. Pas kita ini sudah ketekan, kita ini sudah kebeban, kita sudah terikat, sudah mati kutu kasarannya, kan gitu ya. Jadi Paulus Silas ini sudah menghadapi kematian kritis. Tapi dengan kondisi kritis itu manusia bisa bergerak. Kenapa? Karena keakuannya yang keluar, keegoannya yang keluar, hingga dia berkata, tidak membawa berkat. Hati-hati, dengarkan, hati-hati mulut kalian, lidah kalian itu tajam seperti api yang menjalar. Kalau kamu berkata yang tidak membawa berkat, maka selamanya saat itu juga kamu terikat dan tidak akan bebas, seperti Paulus dan Silas. Paulus dan Silas tidak melakukan apapun, bahkan dia tidak mengeluh. Ya mungkin dia nyamun, mungkin dia lapar, mungkin juga dia pusing karena dipukuli tadi, saudara. Kan tadi didera, sudah diseret ke pasar, dipukuli sampai puas, baru itu taruh di pengadilan, baru dimasukkan di tempatnya penjara. Itu pun masih dikasih pesan, ini hati-hati iketan, maksudnya ini jagan 24 jam. Bayangin, saudara, bisa bayangkan ya. Jadi Paulus dan Silas benar-benar tidak ada kesempatan untuk bebas. Tapi kita ini juga demikian sesungguhnya. Tapi kita lupa. Dengan terikat dan kita dipasung itu, kita ini jadi berontak keakuan kita. Jadi kita mendua hati. Kalau sudah mendua hati, pikirannya tidak bisa mantap ikut Tuhan. Kenapa? Karena sebentar baik dengan si A, sebentar baik. Padahal sesungguhnya kita harus satukan.
Karena kita tubuh Kristus, tidak ada perpecah belahan. Jadi kalau Tuhan itu mengajarkan kita, Paulus dan Silas ini ada satu kunci. Kalau kamu memiliki satu kuasa yang besar di sana, maka kita akan benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan. Kita baca ini saudara ayatnya. Ketika Paulus masuk penjara, apa yang didapati dia? Apa yang dilakukan dia? Marah, emosi tingkat tinggi, ngomel-ngomel, berontak. Loh itu gak adil aku diginiin gitu. Enggak saudara. Di sini dia berkata, tetapi kira-kira tengah malam. Berarti saudara perhatikan, tengah malam itu gelap loh. Jadi kondisi yang gelap gulita, kondisi yang kita tidak tahu masa depan kita itu gelap. Tetapi di sini katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas menjadi kesaksian dalam hidup kita. Dia berdoa. Mungkin doanya tidak cukup 1 hari, berulang-ulang dia berdoa. Tapi doanya tidak, lepaskan aku dari pasungan ini, lepaskan. Tidak ada di kata-kata di sini. Doa dan menyanyi. Doa dan menyanyikan puji-pujian. Saya tahu, paham? Jadi doanya dia tidak menuntut. Doanya dia tidak emosi tingkat tinggi. Doanya dia tidak ngedumbel. Doanya dia bukan tidak sama. Dia sama hati dan pikiran, tubuh roh jiwanya menyatu menghadap Tuhan. Makanya sudah diberkati. Intinya gitu. Kalau saudara tidak mau memahami itu, ini ulang-ulang loh. Tuhan bilang, kalau kamu tidak memuji memuliakan namaku dan berdoa dengan sungguh-sungguh melipat tangan manggil namaku, undang rohku turun, saya tidak akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu turun. Yang ada adalah gosip dari si A, si B, si C. Enak, tidak enak, karena saling menyakitkan. Jadi apa gunanya kalau ada satu nyanyi yang mengatakan, kirimkan aku Tuhan, terus malaikat penghibur hati, apa? Agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Loh, ini benar saudara, pujian ini benar-benar menunjukkan bahwa kita ini tidak sempurna. Tuhan tahu. No, desi oleh Him bagaimana? Aku tahu kamu tidak bisa sempurna, tetapi kamu undang rohku turun agar para malaikat itu menjagai kamu. Bahkan di dalam satu nyanyian juga dikatakan di sini, karena saya tidak hafal saudara ya, saya akan bacakan di sini. Saya suka nyanyian ini juga. Ketika kita mengambil satu keputusan yang mantap, kita milik Dia selama-lamanya, maka pujian ini akan mengingatkan kita sesuatu yang membawa kita kemenangan, saudara, di mana apapun yang terjadi ya dalam hidupku tak pernah kuragukan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apa? Lewat gunung dan tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Benar saudara nyanyian. Jadi apapun terjadi dalam hidup kita, enak tidak enak, mungkin kita adil tidak adil dilihat sama siapapun, baik hambanya, baik orang lain, ingat saudara nyanyian, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Kita tidak boleh ragu. Sekalipun orang itu menfitnah kita, kita tidak boleh ragu. Sekalipun orang itu mengata-ngatai kita, kita tidak boleh ragu. Sekalipun kita, mungkin saya merasa bahwa saudara tidak mengasihi saya, kita tidak boleh ragu. Kenapa? Karena bukan urusannya. Dia mengasihi, dia tidak mengasihi, dia memperhatikan, tidak memperhatikan. Itu urusan Tuhan. Intinya gitu. Jadi tidak perlu kita bergosip, tidak perlu kita berkata-kata yang tidak baik. Itu dosa. Paham? Itu dosa. Saudara mengundang setan untuk masuk dalam tubuh saudara. Makanya lewat gunung yang tinggi itu apa? Itu tantangan hidup kita tuh gunung. Saudara bisa ngukur gunung? Kan tidak bisa saudara kalau kita bukan ahlinya. Demikian juga hidup kita. Kita harus ahli dalam menghadapi tantangan. Walaupun itu tantangan segunung, setinggi gunung pun, kalau bersama Tuhan bisa, saudara.
Demikian juga dikatakan dalam lembah yang curam. Siapa yang mau masuk ke jurang? Tapi Tuhan berkata, 100 domba, 99 yang selamat, satu yang masuk jurang, tak masukin, tak ambil, tak tolong. Loh, itu jalan di mana proses yang tidak bisa sempurna itu pasti suatu saat kita jatuh, saudara. Jatuh itu pasti. Tapi Tuhan angkat kita. Makanya di sini katakan dengan di lembah yang curam tak pernah kuragukan. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Karena kamu marah ambil hambaku ya sudah tak kasih hukuman. Enggak. Oh, karena kamu bilang enggak adil ya? Enggak juga. Ingat loh, semua persoalan hidupmu itu tergantung dari imanmu. Apapun yang diguncang-guncangkan, saudara jangan mandang manusia. Benar enggak? Kalau sudah mandang manusia, loh Lian, aku kayak gini lamanya enggak pernah gitu. Akhirnya ada sesuatu apa ya namanya? Bukan iri hati. Kok aku enggak bisa ya? Ini kok kayak gini, ini kok tinggi sekali, ini kok enggak. Itu apa teman-teman? Jadi ada sesuatu yang membuat kita enggak damai karena enggak sehati, enggak seimbang. Padahal di dalam Tuhan semua manusia itu ada kelemahan dan ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi marilah kita belajar untuk mengimbanginya. Walaupun saya seperti ini, saya harus kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menyembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Terus apa? Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Imani mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kalau kalian percaya pada Bu Titi, kalian akan kecewa. Tapi kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus, kalian tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada satu kepercayaan yang luar biasa. Satu titik aja kamu yakin sungguh itu akan dibuka. Jadi saudara harus yakin apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak boleh ragu. Amin. Kita harus kuat menghadapi semua tantangan ini. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak sempurna, saudara. Jalan hidup kita tidak sempurna. Itu langkah yang pertama ketika kita menjadi Paulus dan Silas. Ada lagi langkah yang kedua, kita harus menerima kenyataan, ya. Suatu hari kita kembali kepada Allah. Jadi kenyataan itu gini, kalau saudara terus tertekan terus depresi, saudara harus ingat, suatu saat aku mati, betul nggak? Suatu saat aku kembali kepada Allah. Berarti apa yang harus aku lakukan? Itu yang harus dipikir. Jadi bukan hal depresinya, tetapi kita punya pikiran bahwa suatu saat aku masih mati. Terus sekarang apa yang aku bisa lakukan untuk sebelum aku mati? Intinya gitu. Oh, Bu Diti ini terlalu ngeden-ngedeni loh. Justru saudara dengan pemikiran itu, saudara kan bijaksana. Kenapa? Anggap aja saudara punya umur hanya 1 hari. Apa yang kamu lakukan? Ada satu kesaksian saudara ya. Saya ada di rumah sakit waktu itu. Saya juga tidak tahu kalau orang ini mau meninggal. Ya. Dokter itu sudah rundingan semua sama anaknya, sama semua satu keluarga. Saya datang, tapi terlambat. Saya berdoa, saya amin. Saya minta kesembuhan, pemulihan, amin. Hanya kehendak menjadi, amin. Terus dia bilang gini, Ibu, katanya, ya, aku ini sekarang ini tidak mikir apa-apa, katanya. Oh bagus, saya bilang gitu. Berarti kamu kenceng toh imanmu gitu. Iya, dan lagi juga saya hanya pengen mencintai anak-anak saya. Saya juga ingin dekat dengan mantu saya. Saya ingin dekat dengan cucu saya. Saya ingin dekat dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Dan saya kan tidak tahu kalau itu pamitan itu. Jadi saya gini, oh ya, semuanya itu baik, saya bilang gitu. Tapi saya yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu ya, pasti itu akan membawa kebahagiaan. Dia nangis. Karena waktu saya singkat.
Dia bilang gitu. Terus saya bilang, memang hidup dan mati di tangan Tuhan, tapi tidak boleh ngersulo. Saya tidak ngersulo, tapi saya menyadari bahwa hidup saya, kesempatan saya ini hanya sekali ini. Terus saya mikir, oh jadi kalau orang mau meninggal ya, itu pikiran itu cuma gitu-gitu, tidak mikiri harta, rumahku ya apa, mobilku ya apa. Itu orang kaya aja, mobilku ya apa, dia tidak mikir itu. Dia hanya mikir kesejahteraan dalam hidup dia bersama anak, mantu, cucu. Dari situlah saya ngerti bahwa ya ini satu contoh juga atau saudara. Jadi tidak serakah. Ketika kita menjadi miliknya, kita tuh harusnya membuka hati, menyerahkan semuanya, dan kita melekat kepada orang-orang yang kita cintai. Itu waktu kita singkat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Benar itu. Dan setelah saya bilang, ya puji Tuhan, doakan saya ya saya doakan. Terus panggil mantunya, cucunya, dipeluk-peluk semuanya. Terus saya berdoa, nah kok ada malaikat sudah di dekat situ. Jadi ada malaikat yang mengambil, yang membawa nyawa, yang pencabut nyawa, kasarannya ya, ada orang dunia. Dia sudah menyiapkan semuanya, buku, pelataran, semuanya. Wah, tidak lama lagi, saya gitu. Akhirnya saya jawi-jawi sama anaknya ya apa ini ya, tidak apa-apa, kita sudah tahu kok. Hanya mereka berkumpul gitu, membuat lingkaran, mereka menumpang tangannya, begitu nyanyi, bablas sudah saudara. Itu jadi satu kesaksian yang membuat saya teringat bahwa kita ini harus menerima kenyataan hidup, suatu saat kita akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa memikirkan dunia lagi. Loh, tapi kan tidak boleh Bu, aku kan harus mikir. Tidak apa-apa, mikir loh tidak apa-apa. Tapi seingat-ingatnya kita juga harus memiliki satu pribadi. Bahwa suatu saat saya dipanggil oleh Tuhan, apa yang kamu persiapkan. Jadi jangan kupu ambil kekuranganmu terus, tapi kamu harus mempersiapkan. Amin. Persiapkan tuh, ya apa Bu mempersiapkan, wah aku dewek gak karuan. Justru kamu gak karu-karuan itu, kamu mempersiapkan itu Tuhan nanti buka. Intinya gitu. Jadi kita tidak bisa orang mengatur Tuhan, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Itu ada jalan yang terbaik untuk hidup kita, supaya apa? Hidup kita ini lebih jujur di hadapan Tuhan, tidak palsu. Tahu ya saudara, kalau saudara mencintai Tuhan tapi pikiran saudara itu terus terkungkung dengan banyak masalah, berarti saudara tidak betul-betul mencintai Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan, berarti saudara memberi waktu pada Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya lakukan, kan gitu. Seringkali ketika kita punya masalah, kita tuh seringkali lebih dulu kita berdebat dulu dengan ego kita, berdebat dulu dengan keakuan kita. Gak iso, aku pengen gini, benar itu saya juga alami. Tapi saya sadar bahwa kejujuran itu di saat kita merasa lemah, itulah yang Tuhan mau, supaya kita bisa melakukan jalinan indah bersama dengan Tuhan di saat kita tidak mampu. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan mengandalkan kepribadian kita terus. Kalau sudah mengandalkan kepribadian terus, nanti sudah akan jadi luka. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Mari kita belajar seperti Paulus dan Silas. Dia berdoa dan memuji-muji Tuhan. Nah ini yang kita mau, supaya apa? Supaya di dalam perjalanan hidup kita tahu bahwa kesadaran otak kita ini terbatas, saudara. Terus sepaneng yang sakit siapa? Kita. Terus kita tidak bisa apa-apa, sedih, yang sakit siapa? Ya tubuh kita. Makanya di sini Tuhan, kamu itu hidup jujur, ya. Kalau kamu jujur mencintai aku, serah lo sudah, kamu berdoa. Tapi memuji-muji Tuhan dan berusaha. Intinya seperti itu. Jadi pada saat Paulus itu berdoa dan menyanyi muji-muji Tuhan, maka terjadi suatu kuasa yang besar, di mana orang-orang tadi mendengarkan nyanyian-nyanyian itu, tapi terjadilah gempa bumi dan benar-benar hebat. Nah ini satu kesaksian juga. Saya kan pergi ke satu kota A. Saya tahu bahwa saya harus ke situ gitu. Saya selesaikan karena saya memang harus beli sesuatu. Setelah itu saya berangkat. Padahal itu sudah malam,
Terus tidak lama kemudian, malam jam 12, saudara saya tuh WA saya. Loh, ini kan kita yang datangi tadi, banjir segini loh, sepinggang, ada yang selutut. Ya, ya. Terus yang kita tempati, yang kita pergi itu juga banjir. Jadi saya mikir, ya, seandainya saya di situ, mungkin saya tidak bisa pulang. Tuhan izinkan kuasa Tuhan bekerja. Kenapa? Karena saya dalam sepanjang jalan itu, walaupun emosi tingkat tinggi, tapi saya memuji-muji Tuhan. Saya tidak mau berkata kasar. Saya cuma, ya Tuhan, ajari saya untuk bertahan, ajari untuk saya bertahan. Memuji-muji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas. Ketika kita memuji-muji Tuhan dan kita berdoa, kemenangan itu ada di pihak kita. Kenyataannya apa? Saya tidak kena banjir. Coba kalau kena banjir, saya tidak ada di sini. Tuhan itu baik. Jadi pada intinya semua kejadian di muka bumi ini, Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Dalam perjalanan manusia ini, saudara, banyak hal yang terjadi. Kita itu sebetulnya tidak perlu kita ini berpikir yang terlalu orang bilang tuh sampai rasanya tidak bisa apa-apa. Itu saya, ya. Tidak bisa makan, tidak bisa lakukan apa-apa, tapi kita harus tahu loh saudara, ketika kita menghadap di hadiratnya, kuasa Tuhan itu bekerja. Seperti nyanyian ini, ku ada sebagaimana ku ada. Nyanyian ini enak, tapi saya tidak seberapa hafal, ya. Ya, ku ada sebagaimana ku ada. Lagu ini menyenangkan hati saya. Ulang lagi, yang jelas, ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Jadi saudara, kita ini apa adanya, ya. Ketika kita menghadap tatanya yang kudus, Bapa, segala Bapa, semua itu adalah karena anugerah. Kalau saudara tahu menghadapi hal ini, ketemu orang mencekno, ketemu si A, atau kita menghadapi masalah, itu juga semua adalah anugerah. Jadi marilah kita juga tahu bahwa keselamatan itu datang dari surga dan datang dari Allah. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Tercurah bagiku, tercurah bagiku. Benar. Jadi kehidupan kita ini di dalam segala kelimpahan. Sekalipun kita itu merasa terjepit, kita ini merasa terhina, paling bawah, tapi kita tahu bahwa kita layak untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi apapun yang melayani itu bukan pendeta atau bukan pelayan Tuhan, atau saudara sebagai kepala imam, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai cucu, itu adalah pelayanan yang mulia, di mana sudah melakukan tugasnya dengan baik sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Maka itu terjadilah besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Apa? Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Siapa yang bertambah? Siapa yang bertambah? Iman. Iman kita yang bertambah. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhanlah kita menerima kenyataan hidup ini. Amin. Tuhan punya kuasa. Silas,
Paulus dan Silas ini adalah suatu gambaran dalam hidup kita sebagai orang pilihan Allah. Kadang kita banyak masalah karena kita tinggal di dunia. Mari kita imani bahwa kuasa Tuhan itu terjadi. Sampai kepala penjara ini ketakutan mau bunuh diri, ya kan? Tadi dengar kita dari waktu pembacaan firman Tuhan. Tapi Saulus berkata, jangan kamu lakukan itu, karena di sini tetap ada, semua tetap ada di sini, termasuk dia. Makanya dia bilang, aku mau keluar, karena dia harus melanjutkan pelayanannya. Nah, itu satu jalan, suatu kejadian, kronologi di mana kita sebagai orang pilihan Allah itu menunjukkan pada dunia, orang ini kan tidak kenal Tuhan, tidak kenal tidak mungkin bunuh diri, hanya kenal bisa-bisa melakukan yang tidak baik, tapi kalau mengenal, seperti Paulus Silas, tidak mungkin dia bunuh diri. Karena dia lakukan itu, kepala penjara dia bilang, jangan lakukan itu. Sehingga kepala penjara ini ketakutan. Nah, nanti hari Rabu seri yang kedua, apa yang terjadi dengan kepala penjara ini? Suatu pertobatan besar yang terjadi, saudara. Maka itu, marilah kita menjadi surat-surat Kristus yang benar, ya. Jangan nyimpang, ya, dari kebenaran panggilan Tuhan. Jangan nyimpang dari yang tidak baik. Jangan mengkhianati Tuhan. Saudara mengkhianati saya boleh, tapi saudara mengkhianati Tuhan itu tidak boleh. Sama aja, saudara mengkhianati siapa? Berarti saudara mengkhianati Tuhan. Jangan pernah terjadi seperti itu. Mulut dijaga, jangan bergosip yang baik, karena Tuhan tidak suka. Amin. Amin. Kok berat, saudara? Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Itulah firman Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu selalu ada di pihak kita. Ketika kakiku melangkah, aku jatuh terhuyun-huyun karena aku sedih. Kemudian aku melihat lukisan langit yang indah. Lalu aku berseru rintih, Tuhan, aku ingin ke sana. Aku ingin menatap langit yang jauh, sangat jauh. Jauhnya seperti Engkau yang berada di sana. Kusapa serpian sinar lembut rembulan hadir menemaniku malam itu. Pastilah aku berharap agar hari itu Tuhan sentuh hidupku. Dengan sentuhan yang lembut menerpa sampai ke dalam aliran darahku. Ingin ku merasakan kehadiran-Mu. Pastilah aku mengalami suka dan duka di dunia ini karena kehidupan. Sering aku berkata, dan aku percaya bahwa kasih sayang-Mu itu tak akan berubah di dalam hatiku, dan rencana-Mu itu selalu indah pada waktunya. Angin semilir rembut menerpa, menjatuhkan dedaunan di depanku. Kemudian aku dengan gemetar memegang daun itu, lalu ku taruh di atas kepala, dan aku coba menutupi rembulan itu di atas dedaunan. Tetapi tetap sinar lembut menerpa seluruh kehidupanku. Apa artinya daun yang jatuh ini, Tuhan? Toh semuanya jadi sampah. Apa artinya daun
dorongan angin sehingga dia jatuh. Tetapi Roh Allah bekerja dan berkata, daun itu ku sengaja jatuh, hambaku, agar kamu tahu sekalipun manusia jatuh di dalam kekelaman, aku sanggup mengubah dan membentuk hidupnya menjadi pulih kembali. Itu Engkau Tuhan, karena Engkau suci dan kudus. Sementara saya harus bagaimana untuk menjalani hidup ini? Tetapi suara lembut itu bicara kembali. Jangan kamu lupa, setiap kali kamu melukai dan kamu terluka, aku akan sanggup memulihkanmu. Jadi, sudah tidak ada permasalahan lagi. Kamu harus bisa membebaskan beban ini. Kemudian kami melihat rembulan itu sudah ketutup awan yang gelap. Dan Tuhan pun berkata, lihatlah rembulan di atas, yang tadinya lembut menerpa seluruh ruang dalam hidupmu, bahkan seluruh dunia. Tetapi rembulan tidak kuasa saat kegelapan datang menghadang. Langit, gumpalan awan yang gelap menutupinya. Tetapi aku Allah yang memberi kehidupan bagi setiap manusia. Dari situlah hamba sadar bahwa arti hidup sesungguhnya adalah melekat kepada Yesus, hingga kami tahu jawaban yang pasti bahwa kami adalah milik-Mu. Apapun yang terjadi, perahu hidup kami tidak boleh tenggelam karena masalah, tidak boleh tenggelam karena persoalan, tidak boleh terseret ombak karena kami tidak bisa melakukannya untuk menenangkan perahu hidup kami. Hanya Yesus sebagai juru mudi segala-galanya Tuhan ikut campur tangan. Terima kasih Yesus atas semua penglihatan dan karunia ini. Karena Engkau sudah membeberkan semuanya ini menjadi nyata di pemandangan-Mu. Biarlah ini sembah sujud kami kepadamu. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita serahkan kepada Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita. Angkat tanganmu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Engkaulah Allah yang hidup. Kami memuji Engkau. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Allah yang hidup. Kami serahkan Tuhan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap menerima hujan berkat yang datang dari Engkau. Kami terima firman-Mu pada hari ini. Kami terima Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Karena kami mau Tuhan masuk dalam penyembahan yang sejati, penyembahan yang hidup bersama Engkau, penyembahan yang memiliki makna yang dalam, bahwa kami adalah milik-Mu. Maka kami siap, ladang hidup-Mu diberkati, ladang rumah tangga-Mu diberkati, ladang kesehatan-Mu diberkati, ladang pekerjaan-Mu diberkati oleh kuasa darah Yesus. Maka kami serahkan sebentar, kami akan masuk Tuhan di dalam persembahan Tuhan, doa yang dibawakan oleh Andre di dalam nama Tuhan Yesus Putra Tunggal. Yang percaya kita serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya itu Tuhan.